Dalam kubur tuh ada lorong, lorong itu nyambungnya ke dalam neraka. Kalau seandainya neraka lagi dibakar, nah dia kena hembusannya. Jadi orang-orang yang ibadat juga sama, orang yang ahli ibadat juga sama, ada lorong ke surga, lorong pintu ke dalam surga. Harta itu nemenin kita cuma sebatas ketika ruh itu dicabut, nah sebatas itu habis. Keluarga nemenin kita, nganter kita sampai kuburan. Belum malaikat Israel nyabut nyawa tuh malaikat Jibril dulu. Ini kalau nyawa ruh mau dicabut sama malaikat Israel, malaikat golongan pertama dulu yang datang. Bismillahirrahmanirrahim. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Fa'innahu yumahhisu al-maut. Fa'innahu yumahhisul dzunub. Karena sesungguhnya mengingat kematian menghapus dosa. Ingat doang kematian, ngapusin dosa. Nanti pulang ntar renungin coba. Pulang ntar nih abis belajar nih kitab, renungin di rumah. Dalam kuburan gelap, sendirian, tidur tanpa alas, ya kan? Tidur nggak ada alasnya, sendiri diri gelap. Yang nemenin kalajengking, cacing, ular, banyak nggak takut. Makanya pantas mengingatkan kematian itu menghilangkan dosa. Orang bakal kembali ntar, imannya bakal diperbarui, bakal tumbuh. Kalau orang sering ingat mati itu iman bakal tumbuh. Dalam kubur sendiri ya Allah. Makanya saya sering bilang tuh dalam kubur tuh ntar kalau orang ahli maksiat tuh punya lorong dia. Dalam kubur tuh ada lorong lorong itu nyambungnya ke dalam neraka. Kalau seandainya neraka lagi dibakar, nah dia kena hembusannya. Ada lorong di kubur tuh ada lorong dia. Jadi orang-orang yang ibadat juga sama, orang yang ahli ibadat juga sama, ada lorong ke surga, lorong pintu ke dalam surga. Dia selalu menghirup wangi surga. Kalau orang yang ahli ibadat, jasadnya tuh dipelihara sama Allah. Orang yang sering baca Quran, sering zikir, ibadahnya kuat, dijaga sama Allah SWT. Ruhnya ditaruh di atas langit yang ketujuh. Jasadnya di kuburnya dipelihara, ruhnya ditaruh di langit yang ketujuh. Sewaktu-waktu dia nilik gitu, ngintip ke dalam surga. Ini tempat dia nih di dalam surga, ntar nih dilihat, oh tempat anak no, di surga no, tempat anak bakal ntar di sana. Dia sewaktu-waktu begitu tuh, ruh orang-orang bertakwa tuh di langit yang ketujuh dia ngintip. Tempatnya dia di surga itu diperlihatkan sama Allah SWT. Ya Allah, istana yang megah kalau banyak ibadat, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman di dalam surga, bidadari, pelayan, minum-minuman yang segar itu diperlihatkan mereka. Makanya mereka merindukan, ya Allah kapan. Beda orang-orang ahli maksiat, naudzubillah, azab sama Allah SWT. Yang pertama, wa yujahidud dunya. Orang yang mengingatkan kematian, dia akan juhud kepada dunia. Selain diampuni dosa, juhud kepada dunia. Fa in dzakartumu indal ghina hadama. Kalau dia mengingat kematian dalam keadaan kaya, hadama. Hadamah itu tidak terbujuk dengan keindahan dunia. Ini hadamah. Kalau dalam keadaan kaya nih, dalam keadaan duit ada, anak sehat, istri sehat, punya duit. Ingat kematian, akan datang sifat juhud, dan harta itu bakal mudah dibagi-bagi. Bahkan mudah bagi-bagi. Karena apa? Ini ingat mati. Bawa kemana juga mati, ya kan? Harta itu nemenin kita cuma sebatas ketika ruh itu dicabut, nah sebatas itu habis. Itu harta.
Nemenin kita tuh sampai situ, ruh kita dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai situ udah. Keluarga nemenin kita, nganter kita sampai kuburan. Ya. Begitu kita dikubur, pulang dia. Ada yang punya anak nemenin, mau ada yang nemenin. Ada orang yang punya anak mau nemenin di dalam kubur. Bapaknya meninggal ditemenin sama dia, nggak ada. Itu keluarga cuma sampai batasnya sampai kuburan, balik lagi. Siapa yang setia nemenin kita di hisab, di sirot? Yang setia nemenin kita tuh amal. Ada pengajian begini nih, amal yang ngaji. Hujan-hujan, gerimis-gerimis, yang di rumah kan enaknya ngopi, ya kan, ngerokok, ya kan, datang kemari. Nah itu ntar yang bakal nemenin ente. Yang bakal nemenin ente ntar di akhirat. Semua yang kita punya tinggal. Makanya dalam keadaan kaya, orang mengingat kematian, nah dia enggak, hartanya nggak bakal tergoda sama keindahan dunia. Harta yang dimiliki pasti dikasih sama orang. Wa in dzakartumu indal fakri ardakum baisyikum. Kalau dia mengingat kematian dalam keadaan miskin, dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah, maka dia akan ridho dengan kehidupannya. Ridho, iya. Ingat kematian. 3 berarti perkara. Orang yang ingat kematian 3 perkara berarti. Keutamaan dari Allah SWT. Maksudnya sering ingat kematian. Belum lagi ketika ruh dicabut, ya Allah. Nabi SAW menggambarkan tidak bakal dicabut ruh seseorang kecuali melihat tempatnya dia di akhirat. Enggak dicabut sama Allah SWT. Kalau dia ahli maksiat, ya tempatnya di neraka diperlihatkan baru dicabut. Kalau orang ahli ibadat, tempatnya di surga, diperlihatkan surga, baru dicabut. Gak bakalan dicabut kalau belum ngelihat tempat ntar di akhirat. Nah, sering karena ceritain kan, kalau di Madlimari ada ceritain selalu. Malaikat kalau mau nyabut nyawa, malaikat Jibril turun. Sebelum malaikat Israel nyabut nyawa tuh malaikat Jibril dulu. Ini kalau nyawa ruh mau dicabut sama malaikat Israel, malaikat golongan pertama dulu yang datang. Dia nekan ruh dari telapak kaki sampai dengkul, nih sampai lutut. Ditekan dulu, sampai dengkul. Sampai lutut berhenti, datang lagi golongan yang kedua. Yang golongan pertama keluar, datang golongan kedua, tekan lagi dari lutut nih sampai pusar, tekan. Kalau udah nyampe lutut antara pusar, disuruh berhenti sama Allah SWT, ada istirahat dulu, biarin dulu, biar tenang dulu. Itu ruh begitu, kalau mau dicabut, biar tenang dulu. Kalau udah nyampe dengkul sampai ini nih pusar, biar tenang dulu. Didorong lagi, nggak lama kemudian didorong lagi dari pusar ke dada, dari pusar ke dada, istirahat. Dari dada golongan yang keempat nyampe sini. Jadi dari telapak kaki ke lutut, ke pusar, dada, baru ke tenggorokan. Begitu nyampe tenggorokan, Allah izinkan anggota badan kita nih berpamitan. Mata yang kanan berpamitan ke mata yang kiri, tangan yang kanan berpamitan ke tangan yang kiri, kaki yang kanan pamitan tangan yang kiri. Mereka mengucapkan salam, assalamualaikum. Begitu nyampe tenggorokan baru malaikat Jibril datang. Kalau dia orang ahli ibadat, dibentangkan sayap yang sebelah kanan, digambarkan sama Allah SWT. Sayap yang sebelah kanan itu gambaran surga. Segala istananya, bidadarinya, pelayan-pelayannya, tempat-tempatnya, gedung-gedungnya dia nanti di surga diperlihatkan sama Allah SWT. Malaikat Jibril yang ngeliatin, dibentang sayap yang sebelah kanan. Kalau orang ahli maksiat,
malaikat Jibril menentang sebelah kiri. Diperlihatkan gambaran-gambaran neraka dan tempat yang terlist. Udah pamitan, udah diperlihatkan tempatnya di mana, baru malaikat Jibril-nya. Baru malaikat Jibril dicabut sama malaikat Jibril. Pedih, sakit. Kalau orang takwa dicabut ruhnya tuh, kalau digambarin sama Nabi SAW seperti Nabiullah Yusuf ketika diperintahkan keluar istana, di luar ruangan istana tuh banyak perempuan yang lagi ngupas buah. Begitu Nabiullah Yusuf diperintahkan keluar Nabiullah Yusuf. Nah, orang yang lagi ngupas buah tuh takjub melihat kegantengan Nabiullah Yusuf sampai tangannya keiris nggak kerasa. Nah, seperti itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT ketika ruhnya dicabut, nggak kerasa. Seperti rambut di dalam tepung dicabut gitu, nggak kerasa. Kalau orang yang bertakwa, kalau orang beriman, orang-orang nggak bertakwa, naudzubillah menjarik Jibril kepada Allah SWT, dibedel sama malaikat Jibril sampai Jibril keras, sakit keras. Naudzubillah menjarik ya. Mudah-mudahan kita semua selamat. Amin.